Selamat pagi adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Dr. Farindira Festi Ramasari di bagian atau Departemen Parasitologi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik semoga selalu sehat, salam sehat, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara pemeriksaan sediaan darah malaria dengan menggunakan sediaan apus darah tebal dan dengan menggunakan sediaan apus darah tipis, ya. Jadi adik-adik silahkan bisa perhatikan, semoga video ini juga tidak membuat adik-adik bosan dan insya Allah akan menambah pengetahuan dan juga skill adik-adik dalam melakukan pemeriksaan darah malaria. Ya, untuk hari ini yaitu terkait dengan pembuatan sediaan darah malaria, kita akan belajar banyak hal untuk bagaimana kita pengambilan sampel terlebih dahulu nanti ya, yaitu dengan probandus, nanti akan kita siapkan probandus, kemudian nanti bagaimana kita untuk membuat sediaan apus darah tebal dan apus darah tipis. Dan sebagai pendahuluan, kita perlu tahu dulu ya adik-adik ya, ini terkait dengan arteri atau pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, di mana di dalam pembuluh darah arteri ini kita terdiri dari berbagai macam sel darah. Yang pertama yaitu sel darah putih, kemudian trombosit atau kita kenal dengan platelets, dan juga sel darah merah. Nah, masing-masing dari sel darah yang ada di dalam tubuh kita ini memiliki morfologi yang memiliki karakteristik masing-masing ya, seperti sel darah merah dia yang bentuknya biconvex, kemudian trombosit yang dia bentuknya kecil, kemudian berwarna merah dan tidak memiliki inti, dan kemudian sel darah merah yang sel darah putih yang memang jumlahnya sekitar 4.000 sampai dengan 8.000. Nanti kita akan lihat lebih detailnya setelah slide berikut ini. Dan di dalam sediaan darah tipis, ini sebagai pendahuluan ya adik-adik. Jadi untuk sel darah merah atau eritrosit ini merupakan sel darah yang terbanyak apabila nanti kita akan melakukan pemeriksaan sel darah tipis. Kemudian pada pewarnaan gamesnya yang baik ya, nanti akan tampak di sini adalah warnanya merah muda dan keabuan. Tentunya di sini juga tidak memiliki inti dan jumlahnya yang normal yaitu sekitar 5 juta per mikroliter darah. Nah, bagaimana dengan leukosit atau sel darah putih? Ini jumlahnya yang normal yaitu sekitar 6.000 sampai 8.000 mikroliter darah. Dan perbedaannya dengan eritrosit bahwa leukosit ini terdiri dari inti dan memiliki sitoplasma serta membran sel, ya. Dan di dalam sitoplasma ini terdapat dua jenis ya, dua macam, ada yang granul dan juga non granul ya. Kalau yang granul itu dia jenisnya neutrofil, eosinofil dan basofil. Sedangkan yang non granul adalah yang monosit dan limfosit. Ya, betul ya. Masih ingat ya pelajaran yang lalu di blok yang sebelumnya. Kemudian untuk trombosit ukurannya kecil ya, bentuknya tidak beraturan, merah dan tidak berinti. Dan apabila pemeriksaan nanti kita di sediaan darah tipis itu baik, maka akan tampak berkelompok dengan 5 sampai dengan 10 sel. Dan kita juga harus berhati-hati ya. Jadi kadang trombosit ini bisa kita sangkakan itu sebagai parasit malaria. Jadi nanti seiring dengan adik-adik ini belajar membuat pemeriksaan darah malaria yang baik, nanti kalian tentunya bisa lama-lama membedakan ya bagaimana morfologi parasit apabila nanti terinfeksi Plasmodium falciparum, vivax, malaria maupun oval. Dan perbedaannya ya dengan sediaan darah tebal, ini pemeriksaannya kita dengan lensa objektif 100 kali dan lensa okulernya 10 kali ya. Kemudian karena di sini sifatnya kita adalah melisiskan ya, melisiskan sel darah merah, maka nanti yang akan tampak adalah sisa-sisa eritrosit, leukosit dan juga trombosit ya. Dan di sini penampakan secara garis besarnya akan tampak saling menumpuk ya. Pada saat akhir pewarnaan dalam waktu 1 sampai 2 menit warna merah dari hemoglobin tersebut akan lepas ya dari sediaan darah tebal sehingga menjadi pucat dan jernih ya. Nanti adik-adik bisa melihat juga ya setelah nanti kita akan praktek melihat bagaimana warna dari sediaan darah tebal itu setelah kita lakukan pengaliran dengan reagen atau dengan cairan,
dia akan mengalami hemolisis. Ya, adik-adik, sekarang kita lanjut untuk mengenalkan alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam pemeriksaan sediaan darah tebal dan juga pemeriksaan sediaan darah tipis pada pemeriksaan darah malaria. Ya, jadi yang pertama kita gunakan adalah untuk pengambilan sampel darah, maka kita akan menggunakan blood lancet ini ya, yang kedalamannya bisa sampai dengan 5 mili ya. Ini sudah ada penandanya di sini ya. Jadi nanti untuk pengambilan darah bisa kita menggunakan 2 sampai 3 mili. Kemudian setelah itu ada alkohol ya untuk membersihkan ujung jari dari probandus yang akan kita lakukan pengambilan darah nanti. Kemudian tentunya yaitu objek glass ya. Objek glass sudah kita siapkan langsung dari kotaknya langsung, dan ini memang sudah terjamin bersih ya. Dan kita juga menggunakan metanol nanti untuk melakukan fiksasi pada sediaan darah tipis. Kemudian lancetnya jangan lupa ya, ini masih dalam kondisi tertutup, masih steril. Kemudian larutan buffer dan juga dengan menggunakan larutan Gemsa. Gemsa yang kita gunakan yaitu dengan konsentrasi sebanyak 3% untuk pemeriksaan darah malaria, yaitu dengan mengambil 3 bagian Gemsa dan kemudian kita campurkan dengan 97 bagian menggunakan larutan buffer. Dan yang terakhir yaitu menggunakan rak untuk meletakkan objek glass yang sudah kita tetesi dengan sampel darah dari probandus. Kita akan menggunakan blood lancet ini untuk melakukan pengambilan darah di ujung jari tengah maupun di ujung jari manis dari probandus. Dan di dalam blood lancet ini kita memiliki berbagai macam ukuran ya, dari mulai skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Apabila probandus yang akan kita ambil darahnya itu adalah masih anak-anak ya, maka kita menggunakan ukuran atau skala 1 sampai 2. Artinya kedalamannya adalah sekitar 1 sampai dengan 2 mm. Tetapi apabila yang akan kita ambil adalah orang dewasa, maka tentunya kita butuh kedalaman yang lebih dalam lagi, yaitu ukurannya 3 sampai dengan 4 mm. Dan kita juga bisa melihat apabila ternyata kulit ujung jari dari probandus itu sepertinya tebal, maka kita juga boleh ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan yang kedalaman 5 mm. Oke. Sebelum kita lakukan pengambilan sampel darah pada pasien, kita harus membersihkan dengan menggunakan kapas alkohol terlebih dahulu. Jadi kita bisa buka bagian ini, dan untuk pengambilan ujung jari tengah atau jari manis tadi kita lakukan di dekat dengan kuku ya. Jadi tepi kuku di sebelah sini kita lakukan pengambilan. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan ujung jari pasien. Ya, apabila sudah kering, maka kita bisa langsung tusukkan ke ujung jari tengah atau jari manis ke probandus tadi ya. Ya, di dekat ujung kuku. Untuk pembuatan sediaan darah tipis ini kita cukup sentuhkan saja di bagian ujung dari objek glass. Kemudian untuk sediaan darah tebal, kita bisa meneteskan dengan 3 tetes. Kemudian kita pasangkan spreader dengan sudut 30 sampai dengan 40 derajat sel. Dan apabila memang darah tersebut sudah menyebar merata di sekeliling dari spreader, maka kita bisa melakukan penarikan lembut dan kontinu agar terbentuk sediaan darah yang menyerupai lidah pada ujungnya, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi penumpukan sel darah merah atau eritrosit dan memudahkan dalam pengamatan morfologi untuk sediaan darah malaria. Kemudian untuk yang sediaan darah tebal kita menggunakan objek glass yang lain.
kemudian kita aduk ya, kita aduk merata dengan kurang lebih diameternya 1 sampai dengan 2 cm. Ya. Dan kemudian kita biarkan ini kering terlebih dahulu. Untuk proses pengeringan tentunya kita boleh dengan udara bebas atau juga boleh dengan menggunakan kipas angin, tetapi tidak boleh kita kemudian memanaskan di atas lampu mikroskop ya. Jadi betul-betul kita harus menjaga pengiringannya supaya dia berjalan normal dan tidak terjadi perubahan morfologi dari sediaan darah yang kita buat. Setelah kita mendapatkan sediaan darah tebal dan juga sediaan darah tipis, kemudian kita akan melakukan pengecatan baik untuk sediaan darah tebal dan juga untuk sediaan darah tipis. Dan alat-alat yang digunakan adalah yaitu menggunakan larutan buffer, kemudian Gemsa yang sudah kita buat dengan konsentrasi 3% dan ini harus selalu baru untuk pembuatannya. Kemudian metanol yang akan kita gunakan untuk fiksasi pada sediaan darah tipis. Dan ini nantinya fungsinya adalah untuk meletakkan objek gelas yang sudah kita fiksasi atau sudah kita warnai dengan posisi miring. Pertama kali kita akan menggunakan sampel darah yaitu yang sudah kita buat dengan sediaan darah tipis. Kita akan lakukan fiksasi terlebih dahulu dengan menggunakan metanol. Fiksasi menggunakan metanol ini kita lakukan sekitar 20 sampai dengan 30 detik ya. Kita genangi keseluruhan, tidak boleh ada yang kering. Jadi harus kita basahi keseluruhan permukaan dari sediaan darah tipis. Usahakan kita juga menghilangkan adanya gelembung-gelembung yang muncul karena akan mempengaruhi pemeriksaan. Ya, sedikit lagi pada bagian ujung. Ya. Setelah kita tunggu selama 20 sampai dengan 30 detik, maka kemudian bisa kita larutkan dengan menggunakan air ledeng atau dengan menggunakan larutan buffer. Ya, setelah bersih, kemudian kita tuangkan dengan Gemsa yang sudah kita encerkan 3% dan kita tuangkan harus memenuhi seluruh lapisan dari sampel ya. Setelah keseluruhannya tergenang, maka kita tunggu terlebih dahulu selama 20 sampai 30 menit. Ya, setelah dalam waktu 20 sampai 30 menit sudah terlewati, maka kemudian kita alirkan lagi dengan larutan ledeng, kita buang ya, tapi jangan langsung larutan Gemsanya ini kita buang terlebih dahulu, tapi harus kita aliri dengan air ledeng ya. Ya. Kemudian setelah itu kita keringkan dengan posisi miring di atas rak dengan suhu udara ya, tidak boleh kita panaskan. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai kering dan baru kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan pembesaran kuat 100 kali dan kita gunakan minyak imersi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk sediaan darah tebal dan pertama kali kita akan menggenangi dengan menggunakan larutan buffer dan ingat tidak boleh air tersebut sampai meluap.
lysis ini digunakan supaya eritrosit yang terbentuk bisa terlisiskan dengan baik. Ya, kita genangi keseluruhan permukaan merata sampai betul-betul warna merah dari hemoglobin terserap di dalam larutan buffer. Proses ini disebut dengan proses hemolisis. Fungsinya adalah untuk melisiskan sel darah merah, dan kita tunggu sampai betul-betul larutan buffer tadi tergenangi dengan warna merah yang berasal dari hemoglobin. Setelah tergenangi keseluruhan yang fungsinya untuk melisiskan eritrosit, kemudian kita akan mengecek apakah sudah betul-betul eritrosit secara keseluruhan dari sediaan darah tebal sudah terlisiskan sempurna. Kita bisa angkat untuk mengecek, ya. Ya, apabila sudah tipis seperti membran, maka berarti untuk sediaan darah tebal kita sudah baik, ya. Apabila memang belum, masih banyak hemoglobin yang memang masih menempel, maka kita bisa menggenangi kembali supaya sediaan darah yang kita gunakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah tergenangi hemoglobin tersebut dengan sempurna dan sudah tampak seperti membran, tipis, tidak ada warna kemerahan lagi pada sediaan darah tebal kita, sediaan darah tebal yang sudah digenangi dengan metanol selama 20 sampai dengan 30 detik, maka kita buang terlebih dahulu. Kemudian setelah yakin sudah tidak ada larutan metanol di situ, kemudian kita genangi dengan menggunakan larutan buffer. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggenangi menggunakan larutan Gemsa 3% pada keseluruhan permukaan sediaan darah tebal. Usahakan secara keseluruhan sediaan darah tebal tersebut tergenangi dengan larutan Gemsa. Penggenangan ini dilakukan selama 15 menit agar supaya proses pewarnaan dengan menggunakan Gemsa 3% akan menghasilkan produk yang sempurna. Proses pencucian dengan menggunakan larutan buffer sampai keseluruhannya tergenang. Ya, apabila sudah yakin keseluruhan dari objek gelas atau sediaan darah tebal kita tergenang, maka bisa kita miringkan untuk sediaan darah tebal ini tadi. Kemudian kita keringkan di atas rak dan tunggu sampai betul-betul sediaan darah tebal yang sudah kita buat betul-betul kering dan siap untuk dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat. Langkah selanjutnya untuk pemeriksaan sediaan darah malaria, kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Kita hidupkan dulu mikroskop, kemudian kita letakkan sediaan darah tadi di bawah perbesaran lemah terlebih dahulu, yaitu 10 kali. Kemudian kita bisa atur mikrometernya ini, kita dekatkan pada objek. Kemudian setelah kita dapatkan gambaran yang baik dari sediaan darah yang sudah kita gunakan tadi, dengan melihat morfologi dari sediaan atau eritrositnya sudah tidak bertumpuk, kemudian leukosit dan neutrofil yang lain juga sudah tampak. Kemudian bisa kita ganti untuk perbesaran kuat, yaitu sebanyak 1000 kali. Dengan sebelumnya kita teteskan dengan menggunakan minyak imersi. Minyak imersi kita letakkan pada area yang akan kita lihat. Kemudian kita ganti pada perbesaran kuat
yaitu sebanyak 1000 kali. Kemudian kita atur dengan menggunakan mikrometer untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan fokus. Dari hasil pemeriksaan apus darah tebal dan tipis dan setelah dilakukan pengecatan dengan menggunakan GIMSA, maka hasil gambaran secara keseluruhan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu berupa sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis, dapat kita lihat dalam slide ini. Dan untuk sediaan darah tipis, maka kita juga bisa mengutamakan pada daerah yaitu monolayer, di mana di sini sel darah merah atau eritrositnya tidak dalam kondisi bertumpuk dan mereka masih dalam kondisi berpisah, sehingga untuk pengamatan morfologi atau identifikasi spesies akan tampak pada pemeriksaan dengan sediaan darah tipis. Dan ini adalah gambaran dari morfologi sel darah merah yang normal. Dapat kita lihat ukurannya seperti ini untuk sel darah merah yang normal. Kemudian nanti kita bisa bandingkan apabila sel darah merah ini terinfeksi dengan parasit, yang tentunya akan mempengaruhi ukuran dari masing-masing sel darah merah normal yang akan kita amati dalam mikroskop. Dan unsur-unsur morfologi pada plasmodium yang perlu kita tekankan di sini, yang perlu kita perhatikan untuk adik-adik, yaitu kita harus memperhatikan yang pertama yaitu inti, atau kita sebut juga dengan kromatin atau nukleus, kemudian sitoplasma, bintik atau disebut juga dengan stippling, kemudian pigmen dan juga vakuola. Untuk sediaan darah tipis, identifikasi yang utama di sini yaitu kita bisa melihat bahwa morfologi sel mengalami perubahan sesuai dengan parasit yang menginfeksi. Seperti misalnya pada Plasmodium oval dan juga malaria, maka dia sel darah merahnya akan dalam kondisi normal. Tetapi pada Plasmodium falciparum, sel darah merah di sini dia akan mengalami ukuran yang lebih besar daripada sel darah merah yang normal. Kemudian untuk morfologi parasit akan tampak jelas. Kemudian batas sitoplasmanya juga nyata. Di sini tampak bahwa di sini ada stadium trofozoid ya, trofozoid muda. Tampak adanya inti, kromatin dan juga adanya sitoplasma. Kemudian sitoplasma berwarna biru dan kromatin nantinya akan berwarna merah. Untuk stadium-stadium lainnya yaitu seperti trofozoid, kemudian skizon dan gametosit, nanti akan adik-adik pelajari di topik atau bab selanjutnya pada bagian morfologi. Dan ini adalah kunci identifikasi yang lebih detail. Nanti bisa lebih detailnya pada bagian morfologi. Kemudian untuk sediaan darah tebal, eritrosit di sini akan mengalami hemolisis sehingga tidak tampak jelas seperti apabila kita bandingkan pada sediaan darah tipis. Kemudian morfologi sel sudah berubah sehingga apabila kita lakukan identifikasi spesies pada sediaan darah tebal tidak bisa kita lakukan. Dikarenakan memang sediaan darah tebal ini fungsinya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya parasit malaria di dalam sampel darah probandus yang kita periksa. Batas sitoplasma juga sering tidak nyata dan kemudian bentuk cincin sering tampak seperti tanda seru, koma atau burung terbang. Ya, jadi ini dia seperti tanda seru, kemudian nanti ada yang berbentuk seperti koma dan juga ada yang berbentuk seperti burung terbang. Demikian adik-adik untuk pemeriksaan darah malaria dan bagaimana kita melakukan identifikasi. Kita sudah belajar bersama. Semoga dari apa yang telah kami sampaikan dari bagian Departemen Parasitologi dapat adik-adik gunakan dan terapkan untuk pelaksanaan laboratorium selanjutnya. Dan yang terpenting di sini untuk identifikasi gold standard pada identifikasi pemeriksaan darah malaria adalah dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Dan untuk adik-adik, selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.